Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putri Made Irawan dengan NIM 2006091064. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian persalinan normal dan apa itu mekanisme persalinan normal. Persalinan normal adalah peristiwa lahirnya bayi cukup bulan atau atom serta plasenta perpaginan tanpa komplikasi. Sedangkan mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Di sini anatomi panggul dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada 2 buah pangkal paha kiri dan kanan atau os coxae, kemudian 1 tulang kelangkang atau os sacrum, kemudian 1 tulang tungking atau os coccygeus. Pangkal paha itu dibentuk menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tulang duduk atau os ischium, kemudian ada tulang kemaluan atau os pubis, kemudian ada tulang usus atau os ilium. Baik, lanjut ke os ilium atau os atau tulang usus. Di tulang usus ada pinggiran tebal, itu namanya crista iliaca. Lalu di depan crista iliaca itu ada tonjolan, namanya spina iliaca anterior superior. Di bawah spina iliaca anterior superior ada tonjolan lagi, itu disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Lanjut ke belakang, ini ada tonjolan namanya spina iliaca posterior superior. Lalu di bawah spina iliaca posterior superior ada tonjolan lagi yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Lanjut ke tulang duduk. Di tulang duduk itu ada tonjolan, itu namanya tuber ischiadicum. Kemudian di sini ada rongga, itu namanya foramen obturatum. Kemudian di belakang tulang duduk ini ada tonjolan lagi, itu disebut dengan spina ischiadica. Lanjut ke tulang kemaluan. Di tulang kemaluan ini terdapat pinggiran yang disebut dengan ramus superior osis pubis. Kemudian di sini ada pinggir atas simfisis. Lalu di sini ada seperti mangkok, itu disebut dengan acetabulum. Lanjut ke tulang kelangkang. Di tulang kelangkang ini di bagian atasnya ada promontorium, kemudian di bagian yang berlubang itu disebut dengan foramen sacralis. Lalu di sini di tengah foramen sacralis disebut dengan crista sacralia. Lanjut ke pintu atas ke tulang tungging atau os coxae atau os coccygeus. Tulang tungging ini mempunyai 4 ruas, di mana tulang ini bisa didorong ke belakang yang bertujuan agar bisa memperlebar atau mempermudah jalan persalinan. Lalu selanjutnya pintu atas panggul. Pintu atas panggul ini yang pertama terdiri dari promontorium, kemudian sayap sacrum, kemudian linea innominata, kemudian ramus superior osis pubis, kemudian pinggir atas simfisis. Lanjut ke bidang luas panggul. Bidang luas panggul ini dimulai dari pertengahan simfisis, kemudian ke pertengahan acetabulum, kemudian ke pertemuan ruas kedua dan ketiga. Lalu lanjut ke bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dimulai dari bawah simfisis, kemudian ke spina ischiadica, kemudian ke spina ischiadica kemudian ke ujung sakrum 2 cm. Lalu lanjut ke bidang sempit panggul. Lalu lanjut ke pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul terdiri dari 2 segitiga, yang mana dasar segitiga ini jarak antara tuber ischiadicum kiri dan kanan. Lalu lanjut ke ukuran panggul. Ukuran panggul dimulai dari atas simfisis ke pertengahan
spina iliaca anterior superior dan trochanter mayor, dan kembali melalui tempat yang sama dengan ukuran normal 80 sampai 90 cm. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 mekanisme persalinan normal. Di sini yang pertama ada engagement. Kepala memasuki pintu atas panggul. Posisi kepala di sini adalah sinkritismus. Sinkritismus ini di mana sutura sagittalis sejajar atau posisinya pas dengan sumbu jalan lahir. Kemudian karena ada dorongan his dan kontraksi, kepala akan mengalami langkah kedua, yaitu descent atau penurunan. Yang pertama terjadi di sini adalah asinkritismus anterior, di mana sutura sagittalis tadi mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun karena ada kontraksi. Kemudian di sini terjadi perubahan, kepala mendekati simfisis yang disebut dengan asinkritismus posterior. Kemudian kepala akan semakin turun ke bawah, yang lalu terjadi langkah ketiga yaitu fleksi atau flexion, yaitu dagu mendekati dada. Di sini kepala sudah mencapai os 3 atau os ischiadica. Kemudian secara otomatis kepala akan mengalami putar paksi dalam atau internal rotation, sehingga ubun-ubun yang berada di pinggir posisinya menjadi di depan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ekstensi, yaitu dagu menjauhi dada. Di sini terjadilah kepala. Di sini kepala mulai keluar, mulai dari ubun-ubun kecil, kemudian mata, hidung, mulut, lalu kepala. Setelah itu terjadi putar paksi luar, karena kepala akan menyesuaikan sesuai sumbu janin. Lalu setelah itu ekspulsi, yaitu lahirnya berturut-turut, mulai dilahirkannya bahu anterior, kemudian bahu posterior.